Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya kita kembali melihat sell-off terjadi di Bitcoin setelah kemarin kita sempat menyentuh ke area $70.000 sebenarnya sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin. Nah, kalau misalnya teman-teman ada sempat menonton video saya kemarin, harusnya ada dari kalian yang sudah sempat cuan hari ini karena kita memang mencari setup untuk short. Dan ada satu setup yang saya kemarin jelaskan yang telah play out dan kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,39 triliun dolar atau turun sekitar 3,06%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Dan itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, dengan adanya penurunan yang terjadi selama beberapa jam terakhir terutama, kita melihat angka likuidasi itu juga cukup besar ya. Jadi kita mendapatkan juga semacam long squeeze dengan total 171 juta dolar. Tidak mengherankan 83,92%-nya itu datang dari arah long. Dan kalau misalnya kita melihat liquidation heat map untuk sementara teman-teman, berita baiknya adalah terlihat untuk beberapa area di bawah harga Bitcoin sekarang sudah tidak banyak lagi tumpukan likuidasi sebenarnya. Selain kalau kita kembali ke area 63.000 dolar. Tetapi untuk sementara, kalau misalnya kita perhatikan di area atas juga ada tumpukan likuidasi yang besar, bahkan lebih besar daripada yang ada di angka 63.000, yaitu adalah di range 70.000 sampai ke angka 71.000 dolar. Dan kalau kita zoom out ke time frame yang lebih besar, mungkin di 1 bulanan atau di 3 bulanan, kita juga bisa melihat bahwa area tersebut memang mendapatkan tumpukan likuidasi ya, terutama di 3 bulanan. Di sini angkanya cukup besar, walaupun tidak bisa kita pungkiri yang di bawah juga ada, teman-teman. Di sekitaran range 63 ribuan itu juga ada tumpukan likuidasi ya, kalau misalnya kita perhatikan. Cuman untuk sementara, karena secara struktur sebenarnya kita masih berada dalam keadaan bullish untuk time frame yang besar, maka saya sebenarnya lebih expect bahwa kita akan nyentuhnya ke area likuidasi di atasnya. Tapi tentunya kita harus memperhatikan price action, apa yang sedang dikasih tahu oleh Bitcoin sekarang, clue-nya seperti apa, dan kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya nanti akan kita bahas di chart. Tapi intinya untuk sekarang dua area yang angka likuidasinya cukup besar, itu di range 63.500-an kurang lebih. Kalau di atasnya di kurang lebih area 70.000. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga salah satu alasan yang menyebabkan kemudian kita mendapatkan sell-off yang lumayan signifikan di Bitcoin. Yaitu adalah kembali rumor baru ya, bahwa pemerintahan Amerika Serikat telah menggerakkan sebagian Bitcoin yang mereka punya dengan total value 2 billion dollar teman-teman, atau kurang lebih 29.000 Bitcoin itu digerakkan ke dua wallet. Nah, kita nggak tahu apakah wallet ini adalah nanti untuk dijual Bitcoinnya ataukah diapakan, kita tidak mendapatkan konfirmasi sama sekali, tapi pada intinya ada pergerakan kurang lebih 2 billion dollar ke dua address yang disebutkan di sini. Jadi asumsi market adalah pergerakan ini nanti adalah untuk menjual. Sehingga kemudian terjadi semacam panic selling. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kalian sudah merupakan investor atau trader yang cukup lama berada di Bitcoin, harusnya kalian sudah kebal ya dengan hal-hal seperti ini terjadi. Baru saja kemarin kita melihat FUD seputaran pemerintahan Jerman yang menjual, FUD seputaran Genesis yang menjual, FUD seputaran Mt. Gox yang juga memang sudah melakukan distribusi, semuanya telah kita lewati. Dan kali ini ada yang baru, pemerintahan Amerika Serikat menggerakkan kurang lebih 2 billion dollar. Ya, kita memang harus tahu bahwa pemerintahan Amerika Serikat juga mempunyai Bitcoin dengan jumlah yang cukup besar ya teman-teman. Seingat saya itu kurang lebih 200 ribuan Bitcoin. Sehingga ya kalau memang mereka mau jualan semuanya, tentunya itu juga akan menjadi berita yang negatif ya untuk market.
Karena kita kemungkinan juga akan mendapatkan selling pressure yang terus-menerus selama mungkin beberapa waktu ke depan, seperti apa yang kita lihat terjadi pada saat pemerintahan Jerman kemarin menjual. Tapi untuk sementara yang digerakkan cuma kurang lebih 2 billion dolar. Di sisi lain, teman-teman, kalau yang tadi kita semua bahas yang negatifnya gitu ya, bahwa ada penurunan, ada FUD seputaran pemerintahan Amerika Serikat yang bakal menjual, tapi di sisi satunya, untuk sisi positifnya adalah, yang pertama dari segi indikator weekly Bollinger Bands, teman-teman. Bahwa kita setiap kali melihat ada Bollinger Bands di weekly itu, kemudian pergerakannya makin kecil, atau range-nya semakin kecil, range Bollinger Band-nya itu semakin kecil di sini. Sama seperti apa yang kita lihat 2 kali sebelumnya juga pernah terlihat hal yang sama, itu di tahun 2016 di sini. Mungkin lebih gampangnya itu lihatnya di sini, teman-teman. Yang ini, oke, di tahun 2023 akhir harusnya, dan sekarang. Jadi ada 3 kali dalam sejarah. Dikatakan di sini, Bitcoin weekly Bollinger Bands currently at the third tightest level in its history. Nah, berita baiknya teman-teman, setiap kali kita melihat hal ini terjadi, pertama di sini, itu kita mendapatkan apa? Rally. Yang kedua, di sini, kita juga mendapatkan Bollinger Bands yang tight, gitu ya, atau ketat gitu. Dan hasilnya apa? Kita juga mendapatkan rally. Jadi 2 kali sebelumnya, rally ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan mengulang hal yang sama? Nah, untuk sementara tentunya saya lebih cenderung beropini bahwa ini bisa aja terulang. Bahwa kita akan mendapatkan rally berikutnya. Sama seperti apa yang kita lihat sebelum-sebelumnya. Ya, karena dari segi price action, dari segi data on-chain, dan lain seterusnya, saya rasa mendukung ya bahwa Bitcoin untuk dapat bergerak jauh lebih tinggi daripada apa yang kita lihat hari ini harganya. Dan dari segi timing juga sekali lagi kita udah bahas kemarin bahwa kita udah melalui halving berapa bulan. So biasanya memang setelah setengah tahun kita melalui halving, itu biasanya kita akan start mengalami pergerakan yang parabolik. Gitu ya. Jadi beberapa hal tersebut mendukung tesis bahwa Bitcoin akan segera melakukan breakout ke all time high yang baru dan menuju ke angka yang lebih tinggi. Dan perlu kalian ingat bahwa pembelian atau inflow dari spot Bitcoin ETF itu belum berakhir, teman-teman. Bahkan kalau kalian perhatikan, kemarin BlackRock kembali membeli kurang lebih 3.050 Bitcoin. 3.050 Bitcoin. Satu hari, teman-teman. Oke? Dan kalau misalnya kalian perhatikan, inflow dari BlackRock selama kurang lebih beberapa waktu terakhir, kurang lebih 1-2 minggu terakhir, itu inflow-nya kenceng banget gitu. Walaupun adalah yang mungkin melakukan outflow seperti GBTC itu menjual 800 Bitcoin, tetapi kalau misalnya diperhatikan itu tidak setara ya dengan inflow yang kita lihat terjadi di berbagai ETF lainnya. So, sampai hari ini pun kita masih melihat konsisten inflow dari spot Bitcoin ETF yang tentunya akan selalu menghasilkan buying pressure yang konstan, teman-teman. Itu akan sangat penting tentunya untuk kita bisa breakout ke area all time high yang baru. Karena kita tahu sekali lagi memang masih ada potensi selling pressure dari beberapa tempat. Yang pertama, kemungkinan dari Mt. Gox. Mungkin ada sebagian investor yang kemarin merasa bahwa harga Bitcoin belum terlalu menarik untuk menjual, tapi seiring peningkatan harga Bitcoin, tentunya juga orang-orang yang kemarin mendapat pengembalian Bitcoin-nya akan ada yang start mulai jualan. Itu pasti akan terjadi, teman-teman. Diikuti juga pemerintahan Amerika Serikat yang sekarang masih memegang cukup banyak Bitcoin dan telah kemarin menggerakkan kurang lebih 2 billion dolar dalam bentuk Bitcoin. Yang kemungkinan besar adalah untuk dijual. Nah, jadi itu adalah 2 sumber selling pressure yang bisa kita dapatkan. Tetapi selama kita melihat spot Bitcoin ETF itu konstan menghasilkan inflow yang besar, diikuti juga akumulasi yang dilakukan dari berbagai tempat, saya rasa harusnya kita akan bisa mendapatkan rally di Bitcoin. Oke, karena pembelian yang terjadi di sini itu kebanyakan adalah dari investor jangka panjang. Sedangkan yang jualan yaitu hanya short term, teman-teman, dan cepat atau lambat bisa habis gitu Bitcoin yang mereka punyai. So, itulah beberapa hal yang perlu teman-teman ingat gitu, bahwa ini hanya persoalan supply dan demand.
Belum lagi teman-teman, kalian perlu tahu bahwa dalam beberapa waktu terakhir kita sebenarnya sudah melalui banyak sekali hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lihat sekarang. Pemerintahan Jerman menjual, Bitstamp itu melakukan distribusi Bitcoin, Kraken juga sama. Tapi rumornya sudah start untuk shifting ke arah yang positif, sehingga kita melihat beberapa minggu terakhir itu Bitcoin mengalami rally yang luar biasa. Naratifnya sekarang adalah FTX nanti akan mengembalikan 16 miliar dolar dalam bentuk cash kepada para crypto holdersnya di kuartal 4 tahun 2024 ini. Belum lagi ada berbagai naratif seputaran Bitcoin, salah satunya mungkin soal Donald Trump, RFK, calon kandidat Presiden Amerika Serikat yang juga pro terhadap cryptocurrency, Larry Fink yang terus mengendorse Bitcoin kemana-mana gitu kan. Kemudian juga ada berbagai hal lainnya lah, katalis positif yang bisa mendorong harga Bitcoin untuk jauh lebih tinggi daripada hari ini. Belum lagi akan ada isu seputaran rate cuts yang sepertinya bakal kita lihat terjadi di bulan September ini. So, teman-teman, volatility di market masih belum akan berakhir kemungkinan besar. Kenapa? Karena kita sekarang juga telah mendekati berbagai event besar. Akan ada Fed Interest Rate Decision di minggu ini, ada NFP di minggu ini, ada juga closing monthly candle. So, semua itu bisa menghasilkan volatility dan ini kemungkinan hanya baru akan permulaannya, teman-teman. Hanya merupakan permulaan dari volatility yang bakal kita lihat di minggu ini. Nah, kalau misalnya kita bicara soal chartnya Bitcoin, teman-teman, apa yang saya sampaikan di video kemarin adalah bahwa ketika kita nyampe ke area 70.000 di sini, teman-teman, ini adalah area major resistance yang kemungkinan akan provide some selling pressure. Dan saya secara pribadi akan mencari peluang untuk short. Itulah yang saya sampaikan kemarin. Dan kalau misalnya teman-teman zoom in ke time frame yang kecil, maka sebenarnya ada dua setup yang bisa kalian manfaatkan. Antara pertama, teman-teman memanfaatkan breakdown dari trendline di sini. Ini adalah tentunya setup yang lebih high risk. Tapi kalau kalian berhasil masuk, ya harusnya kalian mendapatkan cuan yang luar biasa, gitu ya. Saya pengen absen, apakah ada dari teman-teman yang berhasil masuk ke setup ini? Atau setup kedua, yang telah saya bagikan persis di video kemarin. Adalah kalau saya sampaikan pada saat itu, kalau kita mendapatkan ada breakdown dari trendline ini, maka itu juga adalah merupakan trigger setup bagi saya untuk mendapatkan short. Dan kalau kalian masuk shortnya di sini pun, harusnya kalian mendapatkan profit yang lumayan. So, ada dua kali kesempatan yang diberikan oleh market kemarin yang dua-duanya merupakan sell setup. Nah, saya mau tahu apakah ada dari teman-teman yang sempat memanfaatkan salah satu dari kedua senario ini. Kalau misalnya ada, mungkin boleh kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Nah, lalu pertanyaannya, what's next gitu kan? Apa yang bisa berikutnya kita lihat terjadi ke Bitcoin? Nah, kalau misalnya kita bicara soal time frame yang besar, teman-teman, maka ya belum ada perubahan menurut saya yang terlalu signifikan. Kita masih constantly, mungkin ini lebih jelas di 4 hour ya. Kita masih constantly membentuk higher high dan juga higher low. Belum ada perubahan akan hal itu. Sekalipun kita terkoreksi sampai ke area 64.000 lagi di sini, teman-teman, itu hanya berarti kita berpotensi membentuk area higher low. Itu belum merubah struktur menjadi bearish di time frame yang besar. Nah, pergerakan seperti ini, teman-teman, sebenarnya juga pernah kita lihat sebelumnya terjadi. Dan ini adalah salah satu tipe konsolidasi. Yang saya maksud apa? Ini mungkin supaya teman-teman lebih paham ya. Saya langsung kasih contohnya saja. Yang ini, teman-teman. Kita mendapatkan rally, dan kemudian kita mendapatkan konsolidasi. Konsolidasi itu, teman-teman, bentukannya bisa banyak macam sekali lagi. Bisa dalam bentuk flat seperti ini. Bisa dalam bentuk flag. Ini kalau kita bicara senario bullish-nya ya. Atau tipe yang bullish. Bisa dalam bentuk rectangle seperti ini. Bisa dalam bentuk bull flag seperti ini. Bisa dalam bentuk expanding seperti ini. Atau bisa dalam bentuk running seperti ini. Ya. Sedangkan yang ini, teman-teman, kira-kira tipikal yang mana? Sudah jelas adalah yang running. So, kita terus membentuk yang namanya higher low dan higher high. Sebelum pada akhirnya kita breakout. Ini adalah akhir dari konsolidasi dan kita pada akhirnya breakout.
Nah, untuk sementara saya berasumsi bahwa hal yang sama juga kita lihat sekarang. Bahwa kita juga berada di tahap konsolidasi dari rally ini. Ini adalah rally-nya. Ini adalah awal dari konsolidasinya. Dan kita sekarang membentuk semacam running flat. So, ini adalah masih salah satu senario yang menurut saya mempunyai potensi cukup besar untuk kita lihat terjadi. Nah, hal yang bisa merubah senario tersebut adalah tentunya kalau kita pada akhirnya berhasil jebol di bawah 63.400 di sini. Itu berarti struktur bullish kita telah terinvalidasi dan kita telah break dari struktur bullish. Dan itu tuh tentunya bukan hal yang baik yang mau kita lihat terjadi di Bitcoin ya. Karena kalau itu yang terjadi, teman-teman, maka chance-nya semakin besar adalah bahwa kita akan kembali membentuk wave ketiga dari sini menuju ke area 50 ribuan kemungkinan, dan dari sana kita akan start untuk kembali mendapatkan rally. So, kalau misalnya teman-teman yang sudah sempat melakukan short dan sudah menghasilkan profit, ya please ya teman-teman, jangan kembali memaksa masuk ke market ketika belum ada sama sekali setup yang bisa kalian manfaatkan. Saya rasa untuk sementara belum ada lagi yang bisa saya lakukan selain menunggu terlebih dahulu clue berikutnya dari Bitcoin. Tentang apa yang mereka pengen lakukan berikutnya. Kalau misalnya saya dikasih ada indikasi bahwa kita akan kembali reverse dari sini, salah satunya adalah mungkin dengan cara kita break dari area lower high terakhir di sini dan kemudian start mendapatkan pullback atau konsolidasi. Nah, ini adalah peluang bagi saya untuk kembali masuk ke arah long dan menargetkan kembali ke area range $70.000. Nah, tetapi kalau misalnya kita telah berhasil untuk closing mungkin 4-hour candle di bawah area 66.000 di sini, maka saya akan stop untuk mencari peluang untuk long dan lebih prefer untuk menunggu lagi. Kalau misalnya ternyata memang kita dikasih clue ada bearish continuation pattern, berarti ini saya akan kembali short. Tapi kalau misalnya breakdown tersebut hanya sekedar fake out dan kita membentuk ada inverse head and shoulder di sini, ini akan kembali saya manfaatkan untuk long. Nah, sebelum beberapa senario tersebut terjadi, maka saya akan lebih prefer untuk wait and see terlebih dahulu. Tidak ada urgency bagi saya untuk tetap memaksa masuk ke market ketika tidak ada setup yang disediakan. Karena kemarin kita sudah mendapatkan profit ya teman-teman, antara kalian hasilkan dari setup yang ini atau yang ini. Kalau saya secara pribadi, saya masuknya di area ini pertama kali, dan saya close di sini. Oke, karena ini memang hanya untuk scalping awalnya. Kemudian kita breakdown di sini, saya kembali entry. Dan targetnya kurang lebih ke sekitaran area 66 ribuan di sini. Oke, jadi untuk sementara nikmati saja dulu profit yang telah kalian hasilkan. Oke, kalau misalnya nanti ada setup berikutnya lagi yang bisa dimanfaatkan, saya akan kembali kabari. Tapi untuk sementara ini masih merupakan gray area bagi Bitcoin, dan saya masih perlu clue berikutnya yang lebih jelas dari Bitcoin tentang apa yang dia pengen lakukan berikutnya. Baru saya kemungkinan akan kembali mencari setup berikutnya. Terus saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.